Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bisa pilih Nafik Daus dengan NRP 21031910007. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan UX Design dan UX Laws yang materinya telah disampaikan oleh Pak Maulidian Bagus pada minggu lalu pada kegiatan kuliah tamu di mata kuliah WPPL dan RPL D3 IT. Kemudian pertama, UX Design dalam Product Development. Pertama adalah membahas tentang Minimum Viable Product. Minimum Viable Product itu adalah batas ataupun fitur-fitur minimal yang dapat dijadikan sebagai dasaran atau acuan pada sebuah produk. Nah, untuk MVP sendiri itu bukan seperti ini atau hanya pada fungsional saja, namun lebih mencakup ke semuanya dan bisa dikatakan untuk minimalnya adalah minimal dapat fungsional, dapat reliable, dapat digunakan dan dapat dinikmati. Itu hanya minimal saja. Lalu pada UX sendiri itu untuk UX sendiri itu hanya mencakup fungsional, reliable dan usable. Sementara pada UI-nya sendiri atau tampilannya pastinya harus enjoyable. Kemudian layer dalam UX elemen. Nah, layer itu yang pernah dibahas adalah strategi, scope, structure, dan sekarang masuk ke dalam pembahasan tentang skeleton. Skeleton sendiri itu berisikan banyak sekali aspek. Nah, kemudian hukum UX atau UX laws dalam layer skeleton yang akan dibahas ini. Kemudian sebelum itu untuk terms dalam keilmuan pada UX sendiri atau dalam skeleton sendiri itu ada clean code, yaitu apapun yang berkaitan dengan penulisan kode dengan agar kode tersebut dapat dikerjakan dan dijalankan secara efisien. Lalu ada user experience sendiri dan ada Bloom's taxonomy yang terdiri dari create, evaluate, analyze, apply, understand, dan remember. Dan untuk aturannya sendiri seperti berikut. Lalu UX Laws itu sendiri ada information load, waypoint, information display, gestalt principle, dan usability heretics. Pertama adalah information load. Nah, information load ini ada Occam's razor yang dimana ketika dihadapkan dengan dua produk yang sama atau serupa, user akan cenderung memilih produk yang paling sederhana. Contohnya adalah pemilihan uh, pencukur janggut seperti ini. Nah, atau contoh lainnya adalah home page di mana ada tombol atau ada halaman untuk sign up. Jika sebelumnya terlihat sangat panjang seperti ini, pasti orang-orang akan berpikiran bahwa halaman seperti ini sedikit repot. Sementara jika kita hanya memotong sebagian besar halamannya dan fokus dengan tombol sign up-nya, pasti orang-orang akan langsung memencet tombol sign up tersebut. Kemudian ada Higgs Law. Higgs Law adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas pilihan atau dengan rumus Higgs Law seperti ini. Dengan RT sama dengan A plus B log 2 dari N. Nah, RT adalah reaction time atau waktu reaksi, N adalah banyaknya pilihan, A dan B adalah constraint yang digunakan, konstanta yang digunakan. Contohnya adalah seperti ini. Untuk rate sendiri, jika diberikan hanya 4 pilihan yang dapat mencakup semua, pasti orang-orang akan dapat cepat membuat keputusan. Sementara jika
lebih banyak pilihan, maka orang-orang juga akan semakin lama dalam memilihnya. Atau dengan seperti apa pembayaran dari PayPal seperti ini. Jika orang-orang akan membayar, pasti eh, lebih memilih yang paling mudah atau antara hanya satu pilihan ataupun beberapa pilihan yang tersedia. Lalu Miller's Law. Nah, di Miller's Law sendiri itu rata-rata manusia hanya dapat mengingat sejumlah 7 dan sekitar 7 hingga 9 item dalam ingkatan jangka pendeknya. Misal ada banyak sekali kata, maka orang-orang hanya mengingat beberapa saja dari bagiannya. Contohnya adalah untuk tampilan beberapa aplikasi seperti berikut ini. Dari banyak ini pasti hanya beberapa pilihan saja atau beberapa fitur saja yang diingat oleh orang-orang. Kemudian Ter- ter- Tesler's Law atau Law of Conservation of Complexity itu menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitasnya memang tidak dapat disimplifikasi. Nah, ini adalah seperti ini. Lalu untuk contohnya sendiri adalah seperti tampilan berikut ini. Eh, tes. Kemudian ada waypoint. Di waypoint sendiri itu terdapat Jacob's Law. Jacob's Law adalah user cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Contohnya adalah penggunaan save icon dengan eh, penggunaan logo save icon yang digambarkan dengan floppy disk karena pada zaman awal-awal itu, pada zaman awal-awal adanya komputer atau teknologi awal itu masih menggunakan floppy disk sebagai eh, logo atau representasi dari penyimpanan itu sendiri. Kemudian ada Fitzlaw. Fitzlaw adalah waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dan mencapai suatu target dalam layar, dipengaruhi oleh jarak dan ukuran target tersebut. Untuk itu, setiap UI elemen yang memiliki hierarki yang tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau didekatkan dengan titik pusat interaksi. Berikut adalah rumusnya, yaitu distance per size atau T sama dengan log 2 dari distance per size plus 1. Nah, untuk itu contohnya seperti ini. Jika bendanya atau objeknya besar, maka lebih baik didekatkan agar lebih mudah diakses. Sementara yang lebih kecil mungkin bisa diberikan jarak dari objek sebelumnya. Lalu von Restov effect, yaitu ketika ada beberapa objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan menjadi yang paling mudah diingat. Contohnya adalah apel ini, di mana yang paling merah atau yang paling mencolok adalah yang paling mudah diingat. Atau seperti ini, di mana outline dari pilihan pricing yang 100 GB lebih mencolok daripada yang 200 atau 2 terabyte. Lalu Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect itu user lebih mengingat taks yang belum diselesaikan daripada yang taks yang sudah diselesaikan. Seperti ini, activate account, link game account telah diselesaikan. Maka beberapa orang pasti telah melupakannya. Sementara yang sebelum dikerjakan atau belum diselesaikan pasti akan diingat. Lalu serial position effect.
Pada law ini, user cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UI dibandingkan item yang berada di tengah-tengah. Kemudian UX law pada information display. Pertama adalah goal gradient effect. Pada law ini, semakin dekat user dengan suatu goal, maka semakin bersemangat pula ia untuk mencapainya. Contohnya adalah pada Grammarly ini. Pertama, create Grammarly account, kemudian akses personal editor. Jika semakin dekat dengan tujuan akhirnya, pasti orang-orang akan segera mengerjakannya. Lalu Parkinson's Law. Itu user akan cenderung menunda sebuah progres pada saat dia memiliki banyak waktu. Untuk itu, membagi suatu aktivitas menjadi grup penting agar user tetap merasa produktif. Contohnya seperti ini. Meskipun setelah selesai, namun masih ada pilihan untuk berhenti sejenak atau bisa dibilang dibagi waktu pengerjaannya. Lalu Gestalt Principle. Gestalt Principle ini sendiri terdiri dari 8 elemen. Nah, Gestalt Principle adalah prinsip atau hukum persepsi manusia yang menggambarkan bagaimana manusia mengelompokkan elemen yang serupa. Nah, pertama adalah proximity. Elemen yang paling berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok. Contohnya adalah objek-objek seperti ini. Kemudian closure. Otak manusia cenderung mengabaikan celah dari suatu elemen dan akan memahaminya dalam konteks yang lebih besar. Misal objek-objek yang belum lengkap, pasti banyak orang yang akan cepat paham maksud dari objek tersebut meskipun kurang lengkap karena closure atau sangat dekat celahnya. Lalu similarity, elemen yang terlihat serupa cenderung dianggap sebagai satu kelompok. Misalnya objek-objek yang ada di contoh gambarnya. Kotak seperti lingkaran dan kotak ini, maka meskipun warnanya berbeda akan di akan dapat dikenali sebagai suatu kelompok karena memiliki elemen yang sama. Lalu component region, elemen dalam satu area yang dipisahkan dengan batas dianggap sebagai satu kelompok. Misal beberapa objek yang ada di contoh gambar ini. Lalu ada continuity, yaitu elemen yang diurutkan dalam sebuah garis atau kurva dianggap sebagai satu kelompok. Misal dari ini, create your account in just 3 easy step. Biasanya jika ada step-step seperti ini, maka objek tersebut akan dianggap seperti berurutan. Lalu law of figure and ground. Otak manusia secara alami akan mengenali jika ada sesuatu di depan atau di belakang. Nah, misal objek ini, police dan insiden ini, dan beberapa contoh lainnya. Lalu simetri. Otak manusia menganggap elemen-elemen yang simetris sebagai sesuatu yang teratur. Contohnya adalah pada objek-objek di gambar objek-objek yang terdapat pada contoh gambar berikut ini. Lalu common fate, elemen-elemen yang bergerak secara searah dianggap sebagai satu kelompok. Seperti contoh-contoh pada gambar ini. Mana garis-garisnya arah-arah dari elemennya bergerak secara searah. Lalu usability heretics. Usability heretics sendiri merupakan metode-metode yang diangkat atau didalami agar dapat menciptakan produk yang memiliki usability atau dapat digunakan. Pertama adalah visibility of system status, di mana sistem wajib memberi info apa yang sedang terjadi pada sistem
atau bagian dari sistem sedang memberikan feedback yang tepat kepada pengguna. Contoh loading pada uh, sistem upload dari Facebook seperti ini. Maka kita mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan atau proses yang sedang dikerjakan oleh sistem adalah sekitar seperti ini. Nah, contoh lainnya adalah initial loading pada aplikasi game, keadaan saved dari sebuah proyek, dan keadaan disconnected dari sebuah app. Lalu match between system and real world. Sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya adalah pada deskripsi sebuah produk harus sesuai dengan fungsionalitasnya, dan gambar yang ditampilkan pada sebuah produk harus merepresentasikan dari produk tersebut. Kemudian user control dan freedom. Pengguna kadang salah memilih fungsi dalam sistem dan butuh emergency exit untuk meninggalkan kondisi tersebut tanpa proses yang rumit. Untuk itu dibutuhkan keleluasaan pengguna dalam mengontrol apa yang digunakan. Contoh adalah tombol undo pada penghapusan di email. Contoh lainnya adalah tombol delete untuk konten yang dapat dihapus atau deletable. Lalu konsistensi and standard. Hindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Nah, desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam mengenal fitur dan tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Contoh pada tampilan ini di mana layoutnya sedikit berbeda, namun tetap memiliki desain atau konsistensi yang sama. Contoh lainnya adalah icon feed menggunakan icon cross maupun warna merah. Lalu WASD yang sering digunakan untuk bergerak pada tampilan atau pandangan atau arah pandangan pertama dan arah pandangan ketiga. Lalu error prevention, yaitu sistem didesain dengan kemampuan dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan. Misal untuk ini, jika kita sedang mengetik status pada Facebook dan kita belum melakukan post, sementara kita akan menutup halamannya, maka akan terdapat konfirmasi untuk meninggalkan atau menghapus step yang telah dibuka itu. Contoh lainnya adalah message warning saat akan mendelete sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Kemudian recognition rather than recall, itu meminimalkan pengguna mengingat dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang terlihat. Pengguna tidak seharusnya mengingat informasi dari suatu bagian ke bagian lain. Dimana di sini kita dapat menggunakan logo yang dapat dapat diketahui, namun tidak perlu diingat, misal untuk play atau tombol lainnya. Contoh lainnya adalah history pada library dan fitur open recent untuk history. Lalu flexibility dan efficiency of use. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam pengguna. Misal keyboard shortcut pada Photoshop yang dapat kita edit atau konfigurasi seperti keinginan kita sendiri. Contoh lainnya adalah melakukan drag and drop ke folder untuk memindahkannya. Lalu estetik dan minimalis desain. Desain tidak terdiri dari informasi yang tidak relevan atau yang jarang dibutuhkan, karena setiap tambahan informasi akan dapat bersaing dengan informasi lainnya, yang hal tersebut dapat mengurangi visibilitas informasi lain tersebut. Contohnya adalah tampilan
pada halaman Google, di mana yang ditampilkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan intinya saja. Nah, itu ada search, lalu tombol konfirmasi search, kemudian ada random, dan lain sebagainya. Nah, dengan aturan atau contoh aturannya biasanya jumlah elemen per grup maksimum 7 hingga 9 dan elemen dalam view maksimumnya dapat digunakan 7 hingga 9. Lalu help user recognize, diagnose, and recover from errors. Saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi. Nah, contohnya adalah uh, form pendaftaran pada Twitter. Jika kita menggunakan nama, maka akan muncul pengecekan apakah masukan tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Contoh lainnya adalah keterangan FPS drop dan info bagaimana meningkatkannya pada software untuk boosting. Lalu help and documentation. Meskipun sistem lebih baik dapat digunakan tanpa petunjuk atau dokumentasi, namun memberikan bantuan dan dokumentasi tetap diperlukan. Misal seperti ini, Office 365 from GoDaddy, atau account management dan domains atau lainnya. Contoh lainnya adalah tutorial yang diberikan pada game pada awal permainan atau pada saat mendapatkan sebuah fitur baru. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.